Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai adik-adik, kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kita mulai pujian kita mulai memuji Happy Yaya. Adik-adik berdiri semua ya, kita memuji Tuhan. Ya adik-adik, kita lanjuti pujian kita pada hari ini, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang baginya. Oh oh. Ya adik-adik, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami dari malam yang gelap gulita ya Tuhan, sehingga kami bangun pada pagi hari ini menemui napas hidup kami kembali. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati alat komunikasi ini ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita akan memberikan pujian Mazmur kepada Tuhan. Ya, bacaan Mazmur kita Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ya, adik-adik sudah siap? Kita baca bersama-sama ya. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
Demikian pujian Mazmur kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik silakan duduk, kita mau lanjut pujian kita. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bunda Dian. Silakan Bunda Dian. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan Bunda Dian ya. Sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Bunda ulangi lagi sekali ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Kalau anak-anak sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sudah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunikan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, Bunda undang bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, Bunda akan membacakan Alkitabnya, anak-anak juga membaca Alkitab kalian masing-masing dari rumah ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak silakan duduk. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang perumpamaan talenta. Ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Dia banyak sekali mempunyai harta, hamba atau pekerja di rumahnya. Suatu hari, si tuan ini hendak pergi ke luar negeri. Dia memanggil 3 orang hambanya yang akan diberikan kepercayaan dan tugas untuk menjaga hartanya yang berupa talenta. Anak-anak tahu talenta? Talenta adalah mata uang yang nilainya sangat tinggi atau banyak. Dan si tuan ini memanggil 3 orang hambanya. Hamba yang pertama, dia diberikan tugas oleh si tuan, yaitu 5 talenta. Dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Loh, kok jumlah mereka berbeda-beda ya? Berarti si tuan ini tidak adil dong. Oh tidak anak-anak. Si tuan ini tahu betul semuanya kemampuan dari hamba-hambanya. Ya, jadi hamba-hamba ini diberikan talenta sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah
si tuan ini membagikan talenta-talenta kepada hamba-hambanya, lalu si tuan ini pergi ke luar negeri. Dan 3 hamba ini juga mulai menjalankan tugas yang diberikan oleh tuan mereka. Hamba yang pertama dan kedua, dia sangat giat mengusahakan talenta-talenta yang ada pada diri mereka. Setiap hari mereka mengusahakan talenta-talenta tersebut. Sehingga hamba yang pertama dari 5 talenta yang dia dapatkan bertambah menjadi 5. 5 tambah 5 berarti 10 talenta sudah ada di dalam hamba yang pertama. Hamba yang kedua begitu juga, dia giat sama seperti hamba yang pertama. Hamba yang kedua juga menghasilkan 2 talenta. Dan bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hamba ketiga ini orangnya pemalas. Orangnya pemalas dan takut. Karena dia takut talenta yang dititipkan oleh tuannya hilang. Anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Hamba ketiga ini pergi menggali tanah dan menanam talenta yang diberikan oleh tuannya. Jadi, talenta hamba yang ketiga ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Talentanya tidak bertambah seperti dengan hamba yang pertama maupun hamba yang kedua. Ya, tibalah saatnya si tuan ini balik dari luar negeri. Dia mau tahu gimana ya dengan ketiga hamba yang sudah dititipkan talenta tadi. Si tuan memanggil hamba yang pertama. Bagaimana hamba yang pertama? Ya tuan, hamba mendapatkan 5 talenta. Sehingga berjumlah 10. Hamba yang kedua, ya tuan, hamba dapat menambah talenta yang 2 menjadi 4, bertambah 2. Hamba yang ketiga, datanglah hamba yang ketiga. Bagaimana? Maaf tuan, hamba tidak dapat menambah talenta yang Tuan berikan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan si tuan ini? Tuan ini berkata, hambaku yang pertama dan kedua, kalian sangat hebat. Aku sangat bangga dan senang karena kalian dapat menjalankan tugas kalian dengan baik, sehingga kalian nanti berhak untuk mendapatkan tugas yang baru. Sedangkan untuk kamu, hamba yang ketiga, aku sangat sedih dan kecewa karena kamu tidak dapat menjalankan tugas yang aku percayakan kepada kamu. Kamu tidak berhak untuk mendapatkan tugas yang lain karena tugas yang gampang saja kamu tidak dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita tentang talenta. Cerita hari ini mau mengajarkan
dan mengingatkan kita bahwa setiap anak Tuhan diberikan talenta oleh Tuhan Yesus. Talenta yang diberikan Tuhan Yesus ini sama dengan kemampuan. Jadi setiap anak diberikan talenta atau kemampuan oleh Tuhan Yesus bermacam-macam. Ada yang pintar menari, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar main musik, dan mungkin ada yang pintar menggambar atau membaca puisi dan olahraga yang lainnya, atau kemampuan-kemampuan yang lainnya. Dan setiap anak pun berbeda-beda kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan ada juga dalam satu anak diberikan kemampuan yang double. Contoh, dia bisa bernyanyi dan dia juga bisa bermain musik. Atau dia pintar melukis dan pintar berolahraga. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, talenta atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan harus senantiasa dijaga atau dikembangkan. Bagaimana caranya mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Contohnya, yang punya kemampuan bernyanyi harus rajin-rajin latihan di rumah. Kalau tidak latihan di rumah karena tidak ada yang mengajar, bisa juga ikut les vokal, ya, atau mendatangkan guru vokal. Dan cara yang ketiga untuk mengembangkan kemampuan kita sudah tahu kita bisa bernyanyi, suara kita bagus karena kita sudah latihan di rumah, kita sudah ikut les, kita ikut lomba-lomba. Nah, untuk mengasah lagi nih kemampuan saya ini, saya sudah latihan, saya sudah ikut les. Gimana nih kemampuan saya harus tingkatkan. Saya harus ikut lomba-lomba. Entah diadakan di sekolah, entah diadakan di gereja, atau di tempat-tempat lainnya. Dan yang keempat, gimana cara mengembangkannya? Selain tadi latihan di rumah atau ikut les, ikut lomba-lomba, ketika di gereja kita bisa mengisi puji-pujian saat ibadah. Dan banyak lagi contoh-contoh untuk mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada pada kita. Kenapa ya? Kok bakat kita atau kemampuan kita harus dikembangkan? Ya, kenapa? Kalau kita tidak mau kembangkan, kita malas, kita takut, kita pemalu, nanti kita sama ceritanya atau kejadiannya seperti hamba yang ketiga. Talentanya atau kemampuannya tidak berkembang dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, ya, yang giat mengembangkan bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya talenta-talenta kita, bakat-bakat kita terus berkembang dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa ya harus kita kembangkan? Ya, kalau kita sudah mengembangkan bakat kita atau talenta kita, berarti kita sudah menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Berarti kita sudah bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan talenta yang ada pada kita kiranya boleh menjadi berkat untuk kita dan untuk orang lain.
Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kita sambut pujian dengan pujian Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, walaupun kami masih kecil ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemampuan, bakat yang ada pada kami, senantiasa kami boleh latih, kami asah setiap hari Tuhan, sehingga terus berkembang dan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat untuk hamba-Mu, menjadi berkat untuk orang lain juga. Inilah ucapan syukur kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, bila Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan kelimpahan, Tuhan senantiasa berikan kesabaran ketika Ia boleh mendidik kami anak-anaknya. Bila kami juga sebagai anak-anak kiranya boleh menjadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami Tuhan di sekolah. Tuhan juga berikan kemampuan untuk dapat mengajar kami di sekolah Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada guru-guru kami, dan kami pun boleh tekun dalam menerima pelajaran walaupun tidak diawasi oleh guru. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati juga kakak-kakak layan maupun bunda-bunda layan. Bila Tuhan boleh campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan boleh berikan kemampuan kepada mereka untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Berkati untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah kami ini boleh Tuhan berikan hikmat agar dapat boleh menyelesaikan permasalahan untuk COVID ini ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan memberkati sehingga keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang diberikan, biarlah semuanya untuk kami rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, Engkau pulihkan, Tuhan segarkan, Tuhan sehatkan, agar mereka semua boleh kembali beraktivitas. Bapa, Engkau juga tambahkan sukacita untuk teman-teman kami yang bertambah usianya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampunikan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik harus masukkan uang persembahannya di amplop, atau adik-adik bisa mengikuti aturan yang ada di tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram.
Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sambil kita memberi persembahan, kita melantunkan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, kan lebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mau menolong, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu adik-adik berdiri, kita akan memuji hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Evi dan kakak-kakak layan dan pengurus Pelkat PA mengharapkan adik-adik jangan lupa 3M ya. Pakai masker selalu, cuci tangan, jaga jarak dengan teman-teman kalau kita lagi di tempat keramaian ya. Sekarang kita akan menyanyikan Sudah Waktunya ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, silahkan jongkok semuanya.
1, 2, 3, Immanuel. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih untuk pelayanannya Kakak Stephen, Kakak Theo, dan juga Kakak Vikaris. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kakak selanjutnya.